Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Ayudya Cesya Indriani. Saya dari SGD 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam peralut organik tetapi larut dalam air, kecuali polisakarida, memiliki berat molekul yang rendah dan manis rasanya sehingga sering disebut dengan gula. Turunan aldehid atau keton dari alkohol polihidroksil atau zat-zat yang pada hidrolisa menghasilkan derivat-derivat tersebut. Lalu, apa saja fungsi-fungsi dari karbohidrat? Yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Yang kedua, berperan dalam proses metabolisme. Yang ketiga, karbohidrat memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan makanan. Yang keempat, fungsi karbohidrat dapat membantu dan penyerapan kalsium. Yang kelima, membentuk senyawa yang lainnya. Dan yang keenam adalah sebagai komponen penyusun gen yang terdapat dalam inti sel yang penting dalam pewarisan sifat. Kita lanjut ke klasifikasi karbohidrat, yaitu ada monosakarida atau disebut dengan simple sugar, karena tidak bisa dihidrolisa lebih lanjut. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu yang kedua ada disakarida, merupakan karbohidrat yang terdiri dari dua molekul monosakarida yang sama atau berlainan. Contohnya adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga ada oligosakarida, yaitu golongan yang terdiri dari 2-10 molekul monosakarida. Contohnya yaitu sarbosa dan rafinosa. Yang terakhir ada polisakarida, adalah termasuk gula-gula yang terdiri dari lebih 10 molekul monosakarida. Contohnya adalah selulosa, glikogen, dan pati. Nah, karbohidrat ini juga dapat dibuktikan melalui percobaan uji karbohidrat dengan yang pertama adalah tes Barfoot, yaitu untuk membedakan monosakarida dari disakarida. Disakarida akan memberikan hasil positif apabila dididihkan cukup lama. Lalu yang kedua ada tes Molich, yaitu reaksi ini berlaku untuk segala macam karbohidrat. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Yang ketiga ada tes Benedict, yaitu sebagai uji semi kuantitatif glukosa untuk mengidentifikasi adanya glukosa pada sampel. Yang keempat ada tes Seliwanov, yaitu untuk membuktikan adanya karbohidrat. Glukosa dapat memberi warna merah muda pada pemanasan yang lama. Yang terakhir adalah hidrolisis pati. Nah, itu tadi penjelasan tentang karbohidrat. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu materi tentang protein. Apa sih protein? Nah, protein berasal dari kata Yunani protois, yang artinya pertama. Protein adalah rangkaian asam amino yang berikatan satu sama lain dengan ikatan peptide. Senyawa organik kompleks yang terdapat di dalam sel. Nah, fungsi protein itu yang pertama, sebagai enzim di dalam tubuh. Yang kedua, cadangan makanan untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Dan yang terakhir adalah berperan dalam metabolisme tubuh. Itu adalah fungsi-fungsi dari protein. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi protein. Yang pertama ada sampel protein. Protein yang hanya mengandung asam L-alfa amino atau derivatnya. Contohnya adalah albumin, globulin, glutein, prolamin, dan albuminoid serta histon. Lalu ada juga conjugated protein, protein yang bergabung dengan zat yang bukan protein. Zat yang bukan protein itu disebut dengan gugus prostetik. Contohnya adalah nukleoprotein, glikoprotein, fosforprotein, kromoprotein, lipoprotein, dan yang terakhir ada metaloprotein. Nah, di sini ada klasifikasi asam amino apa saja, yaitu asam amino esensial, yang merupakan asam amino yang mutlak harus ada dalam makanan karena tidak dapat disintesa oleh tubuh. Untuk manusia, asam amino ini tersebut ialah triptofan, fenilalanine, lisin, treonin, valin, metionin, leusin, dan isoleusin. Lalu yang kedua ada asam amino non esensial, yaitu merupakan asam amino yang dapat disintesa oleh tubuh sendiri.
Asam amino ini juga perlu terdapat dalam makanan sebagai sumber nitrogen. Nah, yang terakhir ada asam amino semi esensial yang merupakan asam amino yang dihasilkan oleh tubuh namun dalam jumlah sedikit. Contohnya yaitu arginin dan histidin. Selanjutnya adalah denaturasi protein. Apa itu? Denaturasi adalah perubahan sifat fisik suatu protein akibat pecahnya ikatan hidrogen dan ikatan nonpolar di dalam molekul protein, sehingga terjadi perubahan pada struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Uji protein juga dapat dibuktikan dengan berbagai percobaan. Yang pertama adalah susunan elementer, yang kedua percobaan daya larut albumin, dan yang ketiga pengaruh asam mineral kuat. Selanjutnya adalah lemak. Pengertian lemak adalah lemak itu juga disebut dengan lipid ya. Jadi lipid ialah segolongan senyawa organik yang terdapat di dalam alam dan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak larut di dalam air tetapi larut dalam pelarut-pelarut lemak seperti ether, kloroform, alkohol panas, dan benzol. Lalu yang kedua, dapat digunakan oleh organisme hidup. Nah, fungsi lemak ini adalah sebagai sumber energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa. Yang kedua, sebagai pengatur panas dalam tubuh, sebagai penyekat listrik, sebagai pelindung organ tubuh yang penting, dan sebagai pelarut vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Lalu ada klasifikasi Bloor yaitu yang pertama simple lipid, yang kedua kompon lipid, dan yang ketiga adalah derivat lipid. Lemak juga dibedakan menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini merupakan lemak yang dari hewan, dan lemak tak jenuh merupakan lemak yang dari tumbuhan, seperti contohnya adalah kacang-kacangan. Yang terakhir adalah percobaan uji lemak. Yang pertama ada daya larut lipid, yang kedua ada ikatan jenuh tak jenuh, dan yang ketiga adalah uji Salkowski. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.